warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Nur, masih tetap dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 11 SMK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Adapun KD yang perlu kita bahas kali ini adalah KD 3.24 dan KD 4.24. Isi KD 3.24 adalah menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, dan KD 4.24 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu menerapkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Kedua, membangun masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Dan yang ketiga adalah merumuskan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Nah, dalam transformasi geometri, apa itu pengertian dari transformasi geometri? Transformasi geometri itu adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal di mana X, Y menuju ke posisi lain, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, dalam transformasi geometri itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada translasi atau pergeseran, kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas translasi dan refleksi terlebih dahulu. Yang pertama, translasi atau pergeseran itu merupakan perubahan posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Jadi hanya berpindah posisi awalnya saja, sedangkan ukuran dan bentuknya tetap. Nah, rumus untuk translasi sendiri adalah X aksen, Y aksen. X aksennya atau bayangannya diperoleh dengan menjumlahkan X dengan A. B itu adalah posisi dari translasinya nanti. Y aksen itu sama dengan Y ditambah B. Sebagai contoh, saya punya bayangan titik A 2,-5. Jika ditranslasikan oleh T3,1, maka bayangannya adalah sesuai rumus X aksen Y aksen itu diperoleh dari X Y ditambah dengan AB. Maka A aksen, karena titiknya A maka kita menggunakan A aksen, itu sama dengan X Y. X nya ini adalah 2, Y nya sama dengan -5, ditambah dengan A nya adalah 3, B nya 1. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5, -5 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi bayangan titik A 2,-5 adalah A aksen 5,4. Kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, konsep pencerminan atau refleksi ini sama halnya dengan ketika kita bercermin, di mana jarak antara benda dengan cermin akan sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Rumus umum refleksi ada beberapa, yaitu A sampai F, di mana A itu adalah jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, Y. Nah, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi min X, Y. Dan jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya menjadi Y, X. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya menjadi min Y, min X. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, bayangannya menjadi 2 kali H dikurangi X, Y. Dan yang terakhir adalah jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, bayangannya menjadi
X, 2 kali K dikurangi Y. Sebagai contoh yang pertama adalah bayangan titik D negatif 2,6 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya menjadi D aksen min Y, min X. Maka D aksen sama dengan Y-nya di sini 6 karena min berarti menjadi min 6, min X. Jadi min X-nya adalah min 2. Jadi min dikalikan min 2, maka di sini menjadi negatif 6,2. Jadi kesimpulannya adalah bayangan titik D negatif 2,6 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X itu menjadi D aksen negatif 6,2. Contoh yang kedua untuk kasus refleksi atau pencerminan adalah jika titik F 3,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangannya menjadi F aksen, rumusnya adalah F aksen X, 2K dikurangi Y. Maka F aksen sama dengan X-nya di sini adalah 3, 2 kita ambil dari sini, K itu adalah Y sama dengan 3, jadi K-nya kita ganti dengan 3, dikurangi dengan Y, Y-nya di sini adalah 8. Maka F aksen sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, dikurangi 8, sehingga F aksen sama dengan 3, negatif 2. Jadi kesimpulannya adalah bayangan titik F 3,8 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3 itu adalah F aksen 3, negatif 2. Nah ini ya contoh untuk soal translasi dan refleksi. Seperti biasa, jika masih ada yang belum paham silakan boleh ditanyakan. Untuk kesempatan kali ini saya akhiri dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.